Sekarang apa tanggapan Bung Saur? Baik, terima kasih Bang Karni. Ini satu kehormatan terakhir saya di ILC itu. Kurang lebih 1,5 tahun yang lalu. 2 seri sebelum terakhir Bang, waktu saya habis COVID itu. Udah itu Bang Karni lupa sama saya. Jadi ini semua tadi ada 2 televisi saya tinggalin. Pokoknya saya bilang sama Titi, saya udah rindu sama Bang Karni gitu loh. Yang kedua, saya kira gini, 3 kita ini mantan Kompolnas, Kabarisskrim. Kalau ini mantan Peltu Pak, anak Peltu. Jadi saya mulai dari sana Mas Ito. Barangkali saya bisa merasakan perasaan Yosua karena mirip pangkatnya, mungkin Peltu itu brigadir kali Pak sekarang ya waktu itu. Udah itu ya. Nah, jadi itulah pangkat Bapak saya yang terakhir gitu loh. Saya nanti mulai perspektif saya, tapi mulai dari logikanya Mas Ito. Saya tidak bantah kalau Mas Ito mengatakan ini biasa, saya pakai kata biasa. Cuman gini, Pak Ito ini pernah jadi ajudan. Pernah nggak seorang ajudan kemudian tidak lepas daripada orang yang dikawal? Oleh karena itu saya bayangkan ada satu pimpinan kemudian ajudannya mati di tempat pengawalannya dia. Setidaknya di pelukannya dia. Apakah itu di rumah dinas yang dibilang, yang kita tahu sekarang ini, atau seperti keluarga bilang dalam perjalanan Magelang ke Jakarta, saya tidak tahu. Tapi menurut saya Mas Ito, saya ini harus bicara sebagai seorang advokat, karena tim yang saya bentuk adalah namanya tampak, adalah mau menampakkan peristiwa ini. Tim advokat penegakan hukum dan juga keadilan. Artinya saya harus bicara koridor hukum. Fakta yang tidak terbantahkan, ada orang terbunuh polisi brigadir. Nggak ada, belum ada fakta mengatakan ada tembak-menembak. Nggak ada yang tertembak itu berada, nggak ada. Tetapi ada orang brigadir yang ajudan mengabdi 4 tahun sekian, mati dengan tragedi seperti ini Mbak Karni. Itu saya bilang Mas Ito, ini bukan saja tragedi kemanusiaan, tapi pada saat yang sama ada tragedi hukum di sana. Bang Karni, sebagai mantan Kompolnas, Mas Ito sebagai Kabarisskrim, bahwa Kadif Propam adalah wajah depan daripada kepolisian, tetapi adalah garda terakhir daripada pencari keadilan dan juga martabat kepolisian. Maksud saya Bang Karni, disitulah nyawa itu hilang, ajudannya itu hilang. Saya bayang nggak akan terjadi di dunia seperti ini. Kalau masih polisi biasa Bang, ajudan Bang. Tahu nggak ajudan ini? Bahkan menghitung katanya belanjanya pun dia. Saya nggak tahu yang lain. Tetapi ini mati. Yang mengatakan bosnya ini, yaitu Sambo katanya sedang PCR. Saya lajun seorang kadip Bang Karni dalam PCR itu pergi, tetapi ajudannya tidak ikut. Ini yang tadi sama Sito. Ini kalau kita bicara hukum, ini juga dikejar. Di mana tempat PCR-nya atau lajin nggak seorang kadip Irjen kemudian Pol ketika dia melakukan PCR yang hari demi hari dia harus pergi. Tanyaan tuh. Tetapi kenapa jadi ini luar biasa Mas Sito? Coba bayangkan. 3 fungsi kepolisian, pertama adalah penegak hukum, kedua yaitu menjaga keamanan dan ketertiban kita, dan ketiga melindungi atau melayani masyarakat. Bagaimana mungkin coba bayangkan? Ini peristiwa di mana Kadif Propam Irjen Polnya tahu karena dialah yang melaporkan kepada Kapolres, istri saya katanya dilecehkan. Saya nggak tahu apakah pelecehan seksual. Ya toh yang saya tahu teori pelecehan seksual adalah tidak ada namanya pelecehan seksual itu dari orang tidak berdaya kepada orang yang punya otoritas. Teori kemudian soal pelecehan seksual adalah yang punya otoritas, yang punya relasi kuasa kemudian bisa melecehkan bawahannya. Apapun statusnya ini disebut supir, nggak ada kaitan supir istri Propam dengan polisi. Tetapi ini adalah diperbantukan kepada yaitu Kadif. Nah inilah tragedi yang kita bilang itu Mas Ito. Tiba-tiba CCTV yang tadi Mas Ito hilang. Peristiwa pembunuhan kalau kita bilang pisem itu, kalau bukti itu tidak bisa tersentuh dalam 1 hari. Tiba-tiba hilang, dibuktikan baru 3 hari. Apa yang terjadi? Inilah pertanyaan-pertanyaan. Benar nggak seperti Bang Karni bilang ditembak? Nggak ada itu tembak menembak. Faktanya, Brigda E tidak ada ketembak itu Mas Ito. Yang juga 7 tembakan yang dibuat itu adalah kemudian tidak ada katanya mengena. Coba bayangkan mereka dalam posisi yang sama, kalaupun dia harus mengumpat di tempat yang lain, saya bayangkan rumah itu tidak akan seperti pelarian ke hutan. Dengan kecepatan tembakan seperti saya kira kemampuannya sama, pasti ketahuan. Nah, tragedi-tragedi, misteri-misteri inilah Mas Ito, yang kemudian publik kemudian bertanya termasuk kami. Saya sendiri terus terang Mas Ito. Waktu saya bentuk tim itu, ada temannya Mas Bang Karni mantan menteri, saya nggak sebut nama lah. Dia bilang begini, Bang Saur, saya bilang dengan tetesan air mata saya. Apakah di usia saya kemudian yang mau tua ini saya dituduh kemudian saya harus menyaksikan seperti ini. Alasannya Mas Tito, ketika mayatnya diserahkan, kemudian untuk dilihat pun kemudian tidak bisa dilihat. Bang Karni pada saat mayat dikasih, statusnya dia masih polisi loh Bang Karni. Masih polisi loh Bang Karni. Tetapi tidak ada upacara. Binatang sekalipun nggak seperti itu. Kita layak melihat anjing kita yang mati. Nah oleh karena itu saya himbau kita sekarang, misalnya ada lagi yang konyol misalnya, kayak kemarin misalnya. Pagi Kadif Humas mengatakan tidak lagi otopsi ulang. Kemudian ketika kita lihat gambar-gambar berbeda, ada pesayat-sayatan, kemudian ada beberapa tempat luka.
kemudian Mabes membuat konferensi pers. Kami memenuhi supaya otopsi ulang itu kemudian akan dilakukan karena keluarga. Nah, coba bayangkan ini jadi kayak main-main kita, Bang Karni. Oleh karena itu, saya bilang kita harus serius. Kalau kita cinta, seperti ketika saya laporkan kemarin hari Senin, Saudara Sambo ke Kadip Propam, biarpun bersih tegang. Kemudian, saya bilang saya mewakili advokat dan mewakili 270 juta orang yang merasa juga memiliki soal polisi Indonesia, termasuk saya. Saya adalah anak yang saya bilang, Bang Karni, anak ayah saya itu Mobrik, tidak mau disebut Brimob. Saya tahu persis bagaimana hari-harinya biarpun anaknya lapan tidak cukup uang untuk ibu buka lapo, tetapi dibangga sekali kepada polisi. Kami tidak ingin lembaga ini kemudian jadi tercabik-cabik. Nah, oleh karena itu saya kira kita dorong semua ini, termasuk para senior-senior kita, teman-teman Mas Ito, jangan kemudian kita mati-mati membela buta korps. Bukan itu. Kalau kita bicara korps kepada polisi adalah, dia adalah garda terdepan penegakan hukum, standar kita pembelaan adalah apakah hukum ditegakkan. Bukan. Kalau emang ada 10, ini habisin. Misalnya Kapolres pernah bilang, saya kemarin sebut, dia rilis berita bahwa karena penembakan itu terjadi karena pelecehan, kemudian Brigadir Yosua kemudian panik, kemudian langsung menembak. Nah, karena ditembak kemudian berada E kemudian melakukan pembelaan sehingga tidak layak dibela. Coba bayangkan, Bang Karni. Saya bilang bukannya dia jadi polisi, bahkan menjadi pengacaranya si pembunuh. Kita nggak tahu siapa sekarang pembunuh ini, tetapi sekaligus jadi hakim. Yang saya bayangkan pada saat itu kalau gelar perkara, kalau sangat serius ini ditunjukkan buktinya adalah ini, pelakunya adalah ini. Nah, oleh karena itu Mas Ito, menurut saya ini kita harus segera senior jangan membabi buta. Korps kita adalah bagaimana penegak hukum ditegakkan sehingga ini bisa terang benderang. Karena begini, Bang Karni, ini kembali sebagaimana Mas Ito mengatakan ada fakta tembak menembak, yang saya bilang itu halusinasi lah dari perspektif penegakan hukum. Ya, yang pasti siapa almarhum itu tidak pernah tembakannya kena, tetapi berada E5 tembakannya kena. Oleh karena itu yang pasti bagaimana tiba-tiba muncul misalnya bahwa kasus upaya pembunuhan itu naik lidik ke Polda Metro sama upaya pelecehan seksual sudah naik lidik ke Polda Metro, tapi fakta yang terbunuh ini kemudian baru dilaporkan kemarin katanya akan diproses gitu loh. Nah, ini saya bilang tragedi yang hukum yang sangat luar biasa. Ada yang sudah mati, ada orang yang terbunuh. Sementara katanya dugaan perencanaan pembunuhan akan dilakukan penyidikan, sementara yang terbunuh kemudian belum ada bergerak. Sekarang bagaimana kerja-kerja polisi setelah ada tim sus gitu loh. Nah, menurut saya kalau kita mau serius, yang terbunuh ini dulu kita bongkar, segera kita lakukan penyidikan. Karena apa? Saya bilang prematur soal dugaan ada pelecehan seksual, kemudian ada proses tembak menembak, belum ada bukti. Karena ternyata polisi sudah siap untuk melakukan otopsi ulang, berarti bahwa apa yang otopsi kemungkinan yang faktanya adalah itu adalah abal-abal. Nah, kalau menurut saya supaya kita betul-betul menyelamatkan institusi kepolisian, soal pembunuhan ini juga ini tragedi yang sangat luar biasa, inilah harus kita kejar segera. Paling tidak kalau tidak imparsial, itu maju, tetapi ini yang disoroti publik sekarang ini. Ada beberapa telepon dari Amerika. Kemarin dari kelompok RT ke RT juga ini jadi bahan pembicaraan. Itu menurut saya, Bang Karni. Baik. Ada tanggapan berarti itu. Nah, saya bisa memahami sekali apa yang disampaikan Bang Saur ya, Pak. Karena terus beliau kan mewakili daripada jeritan hati nuraninya daripada keluarga korban, Pak. Karena jujur saja saya sendiri juga bisa merasakan kalau anggota keluarga saya demikian, secara empati tentu saya akan berjuang memperoleh keadilan dan kebenaran. Ya, namun kembali tadi Bang Saur ya, kami ini dari keluarga besar Polri, khususnya Purnawirawan, kami juga semua membuka mata, membuka telinga. Dan kita tidak akan pernah mau mengorbankan institusi untuk melindungi seseorang pun. Pegang kata-kata saya. Itu adalah semboyannya di PP Polri, tetap setia. Dan kalau menurut saya Bayangkara forever. Sampai saya mati, saya adalah Bayangkara dan itu adalah institusi saya. Jadi kalau ada hal-hal yang mungkin akan menghancurkan institusi karena kita membela kepada seorang oknum atau siapapun juga, kita pun juga siap turun gunung. Mas Ito menurut Mas Ito layak nggak waktu proses penyerahan mayat itu? Ada Jenderal Bintang 1 datang loh, Mas. Ya. Sebagai seorang yang memakai seragam ayah saya itu masih komplit dia pakai. Tidak bisa dilihat dan proses pemakamannya seperti itu. Itu standar daripada seorang Bayangkara nggak, Mas Ito? Ya, saya kira mungkin kita lihat perspektifnya, Bang ya. Kalau menurut saya, bicara hukum loh, Mas. Ya. Sekarang kalau hukum kan siapapun boleh saja ngantar kan. Cuman kan ada alasan pembenar nggak kemudian itu misalnya bahwa dia tidak ada katakanlah acara misalnya dia sebagai seorang Bayangkara misalnya. Nah, itu saya kira Bang Saur ya, kita tunggu. Itu maksud saya pertanyaan. Harus ditanya sama beliau kan. Itu yang saya bilang apakah citra kepolisian kita yang disebut Kadip Propam itu wajah polisi kita, Mas Ito. Itulah yang menyayat hati nurani kita. Nah, oleh karena itu menurut saya, kalau kita mau segera, karena itu kalau berlalu harus Pak Sito. Misalnya, saya pikir jenderal ini juga harus segera dicopot. Tidak punya nurani, Bayangkara dia.
Apalagi dia kepada brigadir. Saya pikir karena dia adalah ajudan, berbeda. Karena ekstra ajudan tuh, saya lihat persis, bisa dia kerja 24 jam. Lebih dari sales dia. Mas itu udah tahu. Tetapi inikah dia? Dia sudah mati dengan tuduhan seperti itu, kemudian juga ketika dia juga mati seperti itu. Nah pertanyaan-pertanyaan inilah. Nah oleh karena itu saya dorong korps kita, seperti saya bilang, saya juga sampai mati, ayah saya adalah Bayangkara. Tetapi ayah bilang, kebenaran adalah kebenaran, itulah solidaritas kita. Nah disinilah saya bilang, Mas Ito, kenapa kemudian naruh kita ini? Karena kita adalah penegak hukum, nggak bisa. Faktanya sekarang ada terbunuh, ini dulu kita bongkar, siapa pembunuhnya? Apakah roh gelap? Siapa yang menyayat kupingnya? Ya toh? Siapa yang menghancurkan dia punya dada? Kita udah terbuka nih. Terakhir masih ada darah berdarah di tangannya gitu loh. Ini saya pikir harus kita kejar siapa pelakunya ini. Bukan kemudian kita tembak-menembak. Yang saya bilang itu halusinasi. Mana buktinya? Belum ada. Ya toh? Yang satu juga nggak ada tertembak. Yang ada ini ditembak 5 kali dan mati dengan sejumlah sayatan-sayatan di dalam tubuhnya. Dan setuju kemudian ada otopsi ulang. Inilah menurut saya Bang Karni, kalau kita berempati, kalau kita menyelamatkan institusi kita ini, kita kejar. Jangan tiba-tiba dugaan pembunuhan, tiba-tiba naik lidik, sementara ini masih berhenti. Saya bayangkan polisi, presisinya masih saya kira nonsen lah kalau ini nggak segera diungkap. Itu saya kira Bang Karni.